Di sebuah pelosok Subang yang tenang, tersembunyi sebuah kampung kecil bernama Sukadaya, di desa Sukasari. Di sanalah, pada suatu hari yang tak tercatat secara megah di buku sejarah, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana. Namanya Dedi. Ia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, sang paling kecil, namun sejak awal tampak berbeda. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah seorang pensiunan tentara. Wajahnya keras, tubuhnya tegap, tapi di matanya tersimpan luka lama. Dulu, saat masa perjuangan belum benar-benar usai, ia terkena racun dari operasi mata-mata kolonial. Sejak itu, tubuhnya lemah dan hari-harinya lebih banyak dihabiskan dalam diam. Tapi meski tak lagi bisa banyak berkata-kata, beliau tetap menjadi tiang bagi keluarga. Sang ibu, Karsiti, adalah perempuan luar biasa. Ia tak pernah menginjakan kaki di bangku sekolah, tapi semangatnya jauh melampaui batas buku dan bangku kayu. Ia seorang relawan Palang Merah Indonesia, berani, cekatan, dan penuh kasih. Ia tahu, mendidik anak bukan sekadar menyuruh belajar, tapi memberi teladan hidup. Dedi kecil tumbuh di tengah kesederhanaan. Rumah kayu mereka berdiri tak jauh dari hutan kecil yang dikenal angker oleh warga. Orang kampung menyebutnya Leuung Awi Bodas, hutan bambu putih. Disitulah konon arwah para leluhur berkumpul, menjaga garis keturunan Sunda dari tangan-tangan jahil. Tapi Dedi tidak takut. Ia justru sering bermain di tepi hutan itu. Bahkan, diam-diam, ia sering menghabiskan waktu duduk di bawah pohon besar sambil mendengar desir angin dan bisikan yang tak semua orang bisa pahami. Kadang, ia merasa seperti sedang berbincang. Ada suara halus, tua, dan bijak yang muncul di sela-sela kesunyian. Dedi, Anjeun moal sakadar budak leutik. Jaga bahasa Sunda Anjeun. Jaga tanah hieu. Begitulah kira-kira suara itu berkata. Dan walau orang lain menyebutnya hayalan, Dedi menyimpan semua itu dalam hati. Di sekolah dasar Subakti, Dedi adalah anak yang pendiam tapi rajin. Ia suka pelajaran bahasa Indonesia, tapi lebih suka saat guru menyuruh murid-murid bercerita. Disitulah Dedi bersinar. Ia mampu mengubah dongeng biasa menjadi kisah yang membuat teman-temannya terdiam, bahkan menangis atau tertawa. Guru-gurunya mulai menyadari, anak ini punya bakat. Masuk SMP Kalijati, Dedi mulai menunjukkan sikap kepemimpinan. Ia jadi pengurus OSIS, bukan karena ingin populer, tapi karena ingin mengubah aturan yang ia anggap tak adil. Di SMA Negeri 1 Purwadadi, ia dikenal sebagai siswa yang suka menulis puisi dan cerpen di mading sekolah. Tapi tulisannya tidak biasa, selalu mengangkat kisah rakyat, mitos lokal, dan nilai-nilai Sunda yang mulai dilupakan. Suatu malam, ketika usianya 17 tahun, Dedi bermimpi. Ia berada di tengah hutan bambu putih, tempat yang dulu ia akrabi saat kecil. Tapi kali ini hutan itu berubah menjadi ruang yang penuh cahaya dan bayangan tokoh-tokoh besar Sunda. Prabu Siliwangi, Eyang Wiratanu, dan sosok berjubah putih yang tak ia kenal, namun terasa begitu dekat. Engke, Anjen bakal nangtung di harepen rakyat. Ulah mau pohoken asal Anjen. Basa Anjen, budaya Anjen, lemah Anjen, eta kabeh kudu dijaga. Ia terbangun dengan peluh dingin, tapi dalam dadanya ada tekad yang membara. Ia tahu, hidupnya bukan sekadar tentang dirinya sendiri. Ia dilahirkan untuk misi yang lebih besar. Setelah lulus SMA, Dedi memilih melanjutkan kuliah ke Purwakarta. Meski banyak yang menyarankan Bandung atau Jakarta, tapi baginya, tetap dekat dengan tanah kelahiran adalah cara terbaik menjaga akar. Ia mengambil jurusan hukum di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman. Bukan karena ingin jadi pengacara, tapi karena ia ingin memahami aturan, agar kelak bisa mengubahnya dari dalam. Di Purwakarta, ia tinggal di sebuah kamar kos sederhana, hanya cukup untuk 1 kasur tipis dan 1 meja belajar. Tapi di sanalah ia mulai menulis mimpi-mimpinya. Di sela-sela tumpukan buku hukum dan kegiatan organisasi, ia tak lupa menulis puisi dalam bahasa Sunda, mendongeng di radio lokal, bahkan menyebarkan pamflet-pamflet kecil tentang budaya lokal yang nyaris ditinggalkan anak muda. Saat hujan turun di malam hari,
Ia duduk di depan jendela kosnya sambil menatap langit gelap dan berdoa dalam bahasa ibu. Ia tak minta kekayaan, ia tak minta jabatan. Ia hanya minta agar diberi kekuatan untuk menjaga kampung halamannya. Dan di malam-malam seperti itu, ia merasa seolah hutan bambu putih di Sukadaya masih memanggilnya, menjaganya dari kejauhan. Begitulah awal kisah Dedi Mulyadi. Seorang anak kampung yang sejak kecil sudah diajak berdialog oleh tanahnya sendiri. Seorang pemuda yang tak sekadar belajar hukum, tapi juga belajar menjaga warisan. Dan kelak, ia bukan hanya akan berdiri di antara rakyat. Ia akan jadi pemimpin yang tak pernah lupa pada pohon, pada tanah, dan pada suara-suara gaib dari hutan yang dulu membesarkannya. Langit Purwakarta tak pernah benar-benar sepi. Awan-awan senja yang menggantung seperti lukisan tua seringkali menjadi latar doa-doa dalam diam. Di kota kecil ini, seorang pemuda dari Subang melanjutkan langkahnya. Namanya Dedi Mulyadi. Kini duduk di bangku sekolah tinggi hukum Purnawarman. Ia tidak datang dengan koper mahal atau sepeda motor gagah. Ia datang dengan semangat yang dibungkus kesederhanaan, bekal dari kampung. Kamar kosnya kecil, dindingnya tipis, dan bunyi tetesan air dari atap bocor menjadi lagu malam. Tapi bagi Dedi, tempat itu lebih dari cukup. Ia tidak mencari kenyamanan, tapi kedalaman. Kedalaman berpikir, merasakan, dan memahami hidup dari akar. Di kampus, Dedi tak hanya menekuni teori hukum. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, sebuah organisasi yang bukan hanya memperkuat nalar intelektualnya, tapi juga membentuk karakter kepemimpinannya. Ia cepat dikenal, bukan karena suara lantangnya, tapi karena isi dari setiap ucapannya. Ia tak segan berbicara tentang ketidakadilan, korupsi, atau matinya nilai-nilai lokal. Di tengah orasi tentang konstitusi, ia menyelipkan istilah Sunda seperti rumasa, silih asah, dan sabi lulungan. Di sela kesibukan akademik dan organisasi, Dedi sering berjalan kaki menyusuri kota. Ia punya kebiasaan mengunjungi tempat-tempat sunyi. Salah satunya adalah Situ Bulet, danau bundar yang menjadi ikon Purwakarta. Tapi bagi Dedi, itu bukan sekadar tempat bersantai. Situ Bulet adalah ruang kontemplasi. Di tepiannya, ia sering duduk berjam-jam sambil memandangi air yang tenang. Kadang ia bicara sendiri, kadang ia hanya diam. Tapi hatinya berbicara banyak. Pada suatu malam, langit Purwakarta muram, tertutup awan kelabu. Hujan turun rintik-rintik, dan suara katak bersahut-sahutan dari semak-semak. Dedi menyusuri jalanan menuju Situ Bulet. Ia membawa buku catatan kecil dan pena. Di sana, ia ingin menuliskan isi pikirannya, tentang kepemimpinan yang tak harus berdasi, tentang pendidikan yang harus membumi, dan tentang kekuasaan yang harus melayani. Saat ia menulis di bawah pohon beringin tua, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berjatuhan. Lalu, ia mendengar suara itu lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara yang sama seperti yang pernah ia dengar di Leuung Awi Bodas saat kecil. Purwakarta teh lain ngan ukur kota. Ai lembah karuhun. Lamun hayang ngawula, kudu miara rasa. Rasa ka jalma, rasa ka alam, rasa ka karuhun. Tubuh Dedi menggigil, tapi ia tidak takut. Ia justru merasa tenang. Ia tahu, suara itu bukan mengganggu, melainkan membimbing. Ia merasa seperti sedang menerima petunjuk. Sejak malam itu, Dedi mulai menulis lebih dalam. Bukan hanya tentang hukum, tapi tentang falsafah. Ia menggali naskah-naskah kuno Sunda, belajar tentang pikukuh karuhun dan konsep tritangtu di buana. Ia percaya, jika suatu saat ia memimpin, maka hukum formal harus berjalan seiring dengan hukum moral, hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam budaya, dalam rasa. Di kampus, ia makin menonjol. Suatu hari, dalam pemilihan ketua HMI cabang Purwakarta, namanya muncul sebagai kandidat kuat. Banyak yang meragukannya. Terlalu muda, terlalu senyap. Tapi Dedi membalik semua itu dengan pidato yang tak akan dilupakan para hadirin. Hukum tanpa rasa, ibarat daun tanpa tangkai, jatuh tanpa arah,
Kita tidak hanya butuh keadilan tertulis, tapi keadilan yang bisa dirasakan di meja makan rakyat, di ladang petani, di gerobak tukang bakso. Dan jangan pernah lupakan bahasa kita, adat kita, dan suara nenek moyang kita yang masih hidup dalam tanah ini. Pidato itu menggugah. Ia terpilih. Sejak itu, Dedi tak hanya jadi pemimpin organisasi, tapi pemantik semangat bagi mahasiswa lainnya untuk lebih mencintai asal-usul mereka. Namun jalan menuju perubahan tak selalu mulus. Suatu malam, setelah pulang dari rapat organisasi, ia dikejar oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka tidak suka dengan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan kampus yang dianggap tak adil. Dedi berlari masuk ke ganggang kecil, lalu bersembunyi di balik bangunan tua tak berpenghuni. Saat napasnya belum kembali normal, dari sudut ruangan gelap itu, muncul sesosok tua berjubah lusuh dengan sorban hitam. Matanya tajam namun teduh. Anjen rek nyalamet keun rakyat? Tapi, anjen siap dikorban keun? Jalana mual gampang. Dedi. Dedi diam. Tapi hatinya menjawab. Kuring siap. Sosok itu tersenyum lalu menghilang. Esoknya, saat Dedi kembali ke lokasi bangunan tua itu, yang ia temukan hanyalah runtuhan dan tanaman liar. Tak ada tanda-tanda manusia pernah tinggal di sana. Sejak kejadian itu, Dedi semakin yakin bahwa ia dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mulai sering berziarah ke makam-makam tua, bersilaturahmi dengan juru kunci situs keramat, dan menyelami makna spiritual dari setiap jengkal tanah Purwakarta. Di akhir masa kuliahnya, Dedi lulus dengan gelar sarjana hukum. Tapi ia tahu, ijazah bukanlah puncak. Itu hanya alat. Tujuan utamanya adalah pengabdian. Dan pengabdian tak menunggu jabatan. Ia sudah melakukannya sejak langkah pertama menginjak tanah Purwakarta. Dan langit kota itu, yang dahulu menyambutnya dengan awan mendung, kini seperti membuka jalan. Dalam bisikan senyap, tanah Purwakarta seakan berkata, Dedi, ea lain ngan sakadar lemah, ea teh takdir anjen. Saat fajar menyentuh bukit-bukit Purwakarta, seorang lelaki dengan wajah teduh dan langkah ringan menjejakkan kakinya ke pelataran kantor kabupaten. Ia datang tanpa pengawalan berlebihan. Hanya mengenakan iket Sunda di kepala, sarung disampirkan di bahu, dan sandal jepit yang sederhana. Lelaki itu adalah Dedi Mulyadi, sang bupati yang datang bukan untuk memerintah, tetapi untuk mengabdi. Ketika resmi dilantik sebagai Bupati Purwakarta tahun 2008, banyak yang tak mengenalnya sebagai politikus seperti biasanya. Ia bukan orang yang duduk di belakang meja marmer dengan dasi ketat dan gaya kaku. Ia lebih sering ditemukan duduk di balai warga, mendengarkan keluh kesah ibu-ibu yang tak bisa bayar sekolah, atau mengobrol dengan petani sambil nyeker di sawah yang becek. Hari pertama menjabat, ia tidak langsung menggelar rapat besar. Ia memilih keliling kampung. Ia masuk ke pelosok-pelosok desa yang bahkan tak pernah dijamah pemimpin sebelumnya. Di sebuah desa terpencil, ia melihat seorang nenek tua menggiling padi dengan alat tradisional. Wajahnya legam terbakar matahari. Dedi mendekat, duduk di sebelahnya, dan bertanya, Nini, naon anu paling disuhun ke unti bupati? Nenek itu menjawab sambil tersenyum, ulah hilap ka urang letik, Kang. Jawaban itu menancap di hati Dedi. Ia tahu, pemerintah sering lupa bahwa suara rakyat kecil bukan hanya statistik dalam laporan, melainkan detak jantung sejati dari sebuah negeri. Dalam waktu singkat, gaya kepemimpinannya mengejutkan banyak orang. Ia menyulap balai desa menjadi tempat berkesenian. Ia menghidupkan kembali seni calung, jaipongan, dan wayang golek. Bahkan ia membangun taman-taman yang bukan sekadar ruang hijau, tapi juga ruang belajar budaya. Tapi perubahan paling besar terjadi saat ia menginstruksikan bahwa semua pegawai negeri dan pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta wajib menggunakan bahasa Sunda setiap hari tertentu. Bukan untuk memaksa, tapi untuk mengingatkan bahwa bahasa ibu bukan bahasa kampungan, tapi bahasa kebesaran yang mengandung nilai-nilai luhur. Ia juga memerintahkan agar setiap sekolah dasar dan menengah di Purwakarta memulai hari dengan menyanyikan lagu daerah dan membaca puisi-puisi Sunda. Ia tak ingin anak-anak hanya pintar hitungan dan hafal teori, tapi lupa siapa mereka sebenarnya.
Program-program kebudayaan yang ia gagas memang sempat menuai kontroversi. Ada yang menganggapnya terlalu tradisional, bahkan kampungan. Tapi Dedi tak bergeming. Ia tahu, di balik budaya yang sering diremehkan itu, tersimpan kekuatan spiritual yang telah menjaga tanah Sunda sejak ratusan tahun. Salah satu programnya yang paling monumental adalah pembangunan taman-taman tematik berbasis kearifan lokal. Taman Air Mancur Sri Baduga adalah contohnya. Dengan cahaya, musik, dan narasi budaya, taman itu menjadi tempat masyarakat menikmati hiburan tanpa harus membayar mahal. Tapi bagi Dedi, taman itu lebih dari sekadar atraksi. Ia adalah panggung tempat masa lalu, masa kini, dan masa depan bersatu. Dalam suatu malam pertunjukan air mancur, ketika ribuan warga bertepuk tangan menikmati tarian cahaya, Dedi berdiri di balik layar. Seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Kang Dedi, naon ari budaya teh?" Dedi tersenyum, menatap mata jernih anak itu, lalu menjawab pelan, "Budaya teh nyawa urang. Lamun lengit budaya, lengit rasa. Lamun lengit rasa, moal bisa nyieun bangsa." Jawaban itu menjadi kredo dalam setiap langkahnya. Ia melihat kebudayaan bukan sebagai ornamen masa lalu, tapi sebagai pondasi untuk membangun masa depan yang berakar. Namun tak semua jalan yang ia tempuh mulus. Dalam upayanya membersihkan birokrasi dan memberantas korupsi kecil di lingkungan Pemda, ia banyak mendapat perlawanan. Surat-surat fitnah datang bertubi-tubi. Bahkan rumah dinasnya pernah dilempari batu oleh sekelompok orang yang tidak terima, karena ia menutup proyek-proyek fiktif. Tapi Dedi tidak melawan dengan kekerasan. Ia justru mengajak para penyerangnya duduk bersama dalam forum terbuka. Ia meminta mereka bicara, protes, bahkan marah di depannya langsung. Lalu, dengan suara tenang dan bahasa Sunda yang halus, ia menjawab satu persatu. Banyak yang akhirnya luluh. Salah satu penentang yang paling keras, seorang kepala desa yang dulu menuduh Dedi sewenang-wenang, suatu hari datang ke pendopo dan bersimpuh di depan sang bupati. "Kang, abdi NU lepat, anjen henteu saukur pamingpin, tapi pangaping rasa." Dedi menuntunnya berdiri, memeluknya, lalu berkata, "Kuring oge bisa lepat, tapi urang kudu nyoba jadi jalma NU bisa ngadenge. Lamun rakyat ngeluh, ulah langsung ngelawan, tapi ngadenge heula. Rasa, lain ego, NU kudu jadi panungtun." Salah satu momen paling menyentuh dalam masa kepemimpinannya terjadi ketika ia datang ke rumah seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Anak itu tinggal di gubuk reot, atap bocor, dan lantai tanah. Tanpa banyak bicara, Dedi langsung menginap semalam di sana. Esoknya, ia memerintahkan rumah itu direnovasi, dan anak itu diberi beasiswa penuh hingga lulus kuliah. Tindakannya menyebar ke media sosial. Tapi Dedi tak peduli pada sorotan kamera. Ia pernah berkata, "Kuring teh hayang jadi viral. Kuring hayang jadi sabab batur bisa hirup lewi HD." Tahun demi tahun berlalu. Wajah Purwakarta berubah. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam jiwa. Orang-orang mulai bicara lagi dengan bahasa sendiri. Anak-anak sekolah belajar sajak Sunda di bawah pohon randu. Petani-petani tersenyum karena harga pupuk turun dan hasil panen mereka dihargai pemerintah. Dan di tengah semua itu, Dedi tetap berjalan di antara rakyatnya. Kadang naik sepeda, kadang jalan kaki, kadang duduk di warung kopi sambil membaur. Ia bukan hanya bupati, ia adalah penjaga rasa. Ia adalah suara lembut dari leluhur yang masih bergema di antara angin lembah dan nyanyian bambu. Dan Purwakarta, yang dulu sunyi, kini kembali bersuara. Setelah 2 periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan berhasil menanamkan kembali ruh budaya dalam kehidupan masyarakatnya, Dedi Mulyadi melangkah ke panggung yang lebih besar, Senayan. Bukan karena ambisi pribadi, tapi karena keyakinan bahwa suara rakyat kecil perlu bergema lebih keras di tengah gedung megah tempat undang-undang dilahirkan. Tahun 2019, ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI, mewakili Jawa Barat 7 yang mencakup Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Banyak yang menyambutnya dengan harapan tinggi. Tapi tak sedikit pula yang meragukan, apakah sosok seperti Kang Dedi,
yang begitu lekat dengan nilai-nilai lokal dan tradisi, mampu bersuara lantang di arena politik nasional yang keras dan penuh intrik. Namun Dedi datang ke Senayan bukan untuk berubah. Ia tetap mengenakan iket Sunda, tetap berbicara dengan gaya tutur khas tanah Pasundan, dan tetap berjalan dengan kaki yang menyentuh bumi. Hari pertama sidang, ia duduk di kursinya yang baru, memandang ke sekeliling. Gedung itu dingin, rapi, penuh formalitas. Tapi baginya, yang paling penting bukanlah pendingin udara atau karpet tebal, melainkan suara-suara dari kampung, dari sawah, dari pasar, dari bel-bel bambu yang jauh dari mikrofon parlemen. Ia membawa suara mereka ke ruang sidang. Dalam setiap pidatonya, Dedi tidak berusaha menjadi elitis. Ia justru menertawakan kegemaran para pejabat yang gemar berbahasa asing, tapi lupa pada rakyat yang masih bertanya, kapan jalan desa kami diaspal? Dalam satu pidato yang viral, ia berdiri dan berkata lantang, upami urang nyarios pembangunan, tong ukur gedong jangkung jeung bandara megah, tapi tingali NU aya di leuung, di lembur, di kampung. Maranehna NU salresna janten pondasi bangsa yeu. Pidato itu membuat banyak orang terdiam. Bukan karena ia marah, tapi karena ia jujur. Dedi tidak menyindir. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya beton dan baja, tapi hati dan harapan. Ia menyoroti ketimpangan anggaran antara kota besar dan pelosok, memperjuangkan distribusi bantuan yang adil, dan menolak keras segala bentuk korupsi anggaran yang merugikan rakyat. Di balik kesibukannya sebagai anggota DPR, ia tetap rutin pulang ke kampung. Seringkali, ia datang tanpa jadwal resmi. Tiba-tiba muncul di rumah seorang buruh tani, makan nasi liwet bersama, lalu tidur di tikar lusuh bersama warga. Dalam sebuah kunjungan di desa pesisir Karawang, seorang ibu menangis dan memeluknya. Ia berkata, kuring henteu terang DPR teh siga naon. Tapi emiwen Kang Dedi aya di ditu. Abdi yakin rakyat henteu kabur ku anggaran. Dedi memegang tangan ibu itu dan menjawab pelan, henteu sadaya NU di Senayan lengit heit. Sababaraha masih nyimpen cinta piken rakyat. Tapi hidupnya di Senayan bukan tanpa cobaan. Ada momen ketika ia berdiri sendirian menolak kebijakan yang menurutnya tidak pro rakyat. Di tengah tekanan partai, tekanan kolega, bahkan tekanan opini publik, ia tetap berdiri di jalurnya. Tak jarang, ruang kerjanya di DPR menjadi tempat ia menulis sajak-sajak Sunda, seakan mencoba mempertahankan suara lembut di tengah hiruk-pikuk kerasnya politik. Ia pernah berkata kepada asistennya, kuring henteu hoyong jadi politisi anu kawentar, tapi kosong. Kuring hayang jadi jalma biasa anu bisa ngajaga rasa, sanajan di tengah leuung beton. Ketika pandemi melanda, Kang Dedi bergerak lebih cepat dari banyak pejabat lainnya. Ia menyumbangkan gajinya untuk rakyat, menyebar bantuan langsung tanpa birokrasi ribet, dan mengunjungi rumah-rumah warga yang isolasi mandiri. Dalam satu video yang viral, ia datang ke rumah seorang lansia yang hidup sendiri, membawa sembako, lalu duduk dan menyuapinya. Orang bertanya, mengapa seorang anggota DPR mau melakukan itu sendiri? Dedi menjawab, rasa empati henteu bisa diparentah keun. Lamun urang ningali batur lapar, tapi nunda-nunda bantuan alatan prosedur, eta hartina urang geus mopoho keun manusa di jero diri sorangan. Di tengah kesibukannya di Senayan, Dedi juga tetap menjaga warisan budayanya. Ia membuat program ngabuburit budaya, di mana ia mengangkat kisah-kisah legenda Sunda seperti Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Prabu Siliwangi, lalu menyampaikannya di media sosial dengan gaya narasi yang menyentuh. Ia ingin anak-anak muda tidak lupa siapa mereka. MUN teu apal kana sajarah jeung budaya sorangan, urang bakal gampang kagodaku haluar NU teu saluyujeng jati diri urang. Kang Dedi adalah satu dari sedikit tokoh yang bisa berjalan di dua dunia. Dunia modern yang penuh percepatan dan dunia tradisi yang penuh kedalaman. Ia tidak meninggalkan nilai Sunda saat duduk di kursi kekuasaan. Justru, ia membawa nilai itu sebagai tameng dan kompas dalam setiap keputusan. Di akhir masa jabatannya, Dedi merenung. Ia tidak berpikir soal jabatan berikutnya. Ia hanya berpikir, apakah suaranya cukup kuat untuk membangunkan nurani para penguasa? Suatu malam, ia menulis di buku catatannya,
Kuring parantos nyoba. Jadi corong keren uhen teu bisa nyarita. Jadi panon keren uhen teu bisa ningali. Jadi lengan keur uhen teu bisa ngudag hakna. MUN teu sadayana hasil. Sahantena kuring henteu nyerah. Dan esok harinya, ia pulang ke tanah rakyat, ke sawah, ke warung, ke panggung kecil tempat anak-anak belajar tari. Di sanalah, Kang Dedi selalu kembali, karena baginya, Senayan hanyalah panggung, tapi rakyat adalah rumah. Angin pagi yang berembus dari Gunung Burangrang membawa aroma tanah dan daun basah. Di balik kabut yang menggantung di atas sawah, suara kokok ayam dan nyanyian burung terdengar berpadu. Pagi itu, tanah Pasundan terasa damai. Tapi ada gejolak yang mulai menggema. Dari warung kopi di perkampungan sampai ruang-ruang kelas di sekolah pedalaman. Sebuah nama yang telah lama dekat di hati rakyat, kini diserukan lagi dengan harapan baru. Kang Dedi. Dedi Mulyadi, lelaki yang pernah berjalan di jalanan sempit desa, yang pernah duduk di kursi bupati, lalu menembus gedung tinggi Senayan, kini ditunggu untuk satu panggung terakhir. Panggung yang luas, berat, dan sakral, Gubernur Jawa Barat. Tapi bagi Dedi, kekuasaan tak pernah menjadi tujuan. Ia tak pernah meminta untuk disembah, hanya ingin didengar. Ia tak bermimpi jadi pemimpin karena pujian, tapi karena rakyat telah terlalu lama dikhianati oleh janji. MUN anjen jadi gubernur, naha anjen moal robah, Kang? Tanya seorang petani tua di Majalengka. Dedi tersenyum. Kuring hente kudu jadi raja piken ngajaga leweng. Kuring hente kudu di atas piken ngadenge keluhan. Tapi upami rakyat mentah, kuring moal mungkir. Kabar tentang dirinya yang bersiap maju sebagai calon gubernur Jawa Barat menyebar cepat. Tapi di tengah euforia, Dedi tetap melangkah pelan. Ia tidak membuat deklarasi mewah di Hotel Bintang 5. Ia memilih berkeliling ke pelosok, berbicara dengan ibu-ibu pengrajin batik, ngobrol dengan anak-anak yang belajar di saung bambu, dan mendengarkan rintihan nelayan yang tak punya akses ke pasar. Ia tahu betul, menjadi gubernur bukan soal kebesaran nama, tapi soal tanggung jawab menjaga jiwa tanah Pasundan. Di satu kesempatan, ia berdiri di sebuah acara adat Sunda. Di hadapannya duduk tokoh adat, petani, santri, hingga anak-anak muda. Dedi mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara lirih. Tanah ai, tanah karuhun urang. Lamun urang ngurus ngan saukur nganggo angka jeng grafik, urang bakal mopohoken rasa. Rasa eta anu ngajadi keun Jawa Barat tetep hirup. Rasa kabagjaan, rasa gotong royong, rasa saling nyangga. Pidatonya membuat hadirin terdiam. Bukan karena ia lantang, tapi karena ia tulus. Dedi kemudian memperkenalkan visi yang bukan sekadar program, tapi gerakan kebudayaan. Ia ingin menjadikan Jawa Barat bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga kuat secara batin. Ia tidak ingin kampung-kampung menghilang, tidak ingin bahasa Sunda tinggal jadi aksara museum, tidak ingin anak-anak hanya mengenal tanahnya dari buku sejarah. Ia bermimpi menghadirkan sekolah alam berbasis budaya di tiap kabupaten. Ia ingin sungai dijaga bukan hanya karena proyek, tapi karena sungai adalah nadi kehidupan. Ia ingin hutan dijaga bukan karena regulasi, tapi karena hutan adalah warisan yang berbicara lewat angin. Ia bahkan bermimpi menghidupkan kembali sistem leuweung larangan, di mana hutan tertentu dianggap sakral dan tak boleh diganggu. Karena baginya, kebijakan tanpa rasa hormat pada alam, ibarat rumah tanpa pondasi. Perjalanan menuju kursi gubernur bukan tanpa ujian. Ia diserang oleh mereka yang takut pada kekuatan yang jujur. Ia difitnah, dicaci, bahkan dicoba dijauhkan dari panggung politik. Tapi ia tak melawan dengan marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, hiji tangkal badag, pasti dicoba ditebang. Tapi lamun akarna lebet ka ajerohe trahayat, moal gampang tumbang. Rakyat pun tahu, mereka tidak lagi percaya pada baliho, tapi percaya pada rekam jejak. Mereka tak lagi butuh pidato, tapi butuh bukti. Dan mereka melihat itu dalam sosok Kang Dedi. Di satu titik, ketika pemilihan mendekat, sekelompok pemuda dari pelosok Tasikmalaya membuat gerakan sukarela, ngabuburit bareng Kang Dedi. Mereka keliling kampung, memutar video-video perjuangan Dedi,
menyebar pesan tentang pentingnya pemimpin yang mengerti akar. Seorang anak SMA bahkan berkata dalam forum kecil, "Abdi hentekantos tepang langsung sareng anjuna, tapi kuring ngadenge carita anjeunna tinini. Kuring hayang boga gubernur NU bisa ngajaga indung abdi di kampung." Pemilihan pun tiba. Saat hasil diumumkan dan nama Deddy Mulyadi dinyatakan unggul, ribuan orang turun ke jalan. Tapi bukan dengan sorak, bukan dengan konfu. Mereka turun sambil membawa alat musik tradisional, menari jaipong, memainkan angklung, dan membacakan puisi Sunda. Itulah pesta rakyat sejati. Pesta yang tak hanya merayakan kemenangan politik, tapi kemenangan nilai-nilai. Beberapa bulan kemudian, ia dilantik sebagai gubernur Jawa Barat. Tapi pada hari pelantikan, ia melakukan hal yang tidak biasa. Setelah resmi menjadi gubernur, ia tidak langsung masuk ke kantor. Ia pergi ke makam ibunya di Subang, membawa bunga dan duduk diam. "Ibu, ayeuna abdi bade ngajaga bumi urang. Mugia anju ningali ti langit sare ngahapunten MUN abdi ken sampurna." Air matanya jatuh. Seorang pemimpin menangis, bukan karena kekalahan, tapi karena cinta yang terlalu dalam. Sebagai gubernur, ia memulai gerakan ngajaga lembur, ngamumule alam, dan ngareuah-reuah budaya. Ia menolak proyek tambang yang merusak alam, membangun jembatan tanpa menggusur kampung, dan mempermudah warga miskin mengakses layanan tanpa birokrasi menyulitkan. Di hari-hari kerja, ia tetap menyapa warga di pasar, menyusuri jalan desa, dan mendatangi acara hajatan rakyat. Karena baginya, kekuasaan itu bukan hak, tapi titipan dari rakyat dan leluhur. Di akhir episode ini, kita melihat Deddy berdiri di atas bukit. Di bawah sana, bentangan sawah, sungai yang mengalir, dan rumah-rumah bambu berdiri tenang. Ia berdiri mengenakan iket Sunda, memandang ke cakrawala. Lalu ia berkata pelan, "MUN Gusti masihan umur panjang, abdi moal kendat ngajaga tanah hieu. Sabab abdi henteu ngan saukur dilahir keun di Jawa Barat, abdi bagian tina nafasna." Dan disitulah, legenda Kang Deddy tidak berakhir, tapi baru saja dimulai.